Hai para Diva, selamat datang lagi nih di channel YouTube Gadget Diva dalam sesi Bahenot. Bahenot. Tapi hari ini gue sendirian, nggak ditemenin. Mungkin kenapa ada bosan kali sama gue, jadi nggak mau. Bahas teknologi bersama Gadget Diva. Apa sih yang mau kita bahas sekarang gitu? Drama Korea lucu kali ya, tapi yang ada teknologinya gitu kan. Nah sebenarnya bukan soal drama Koreanya sih, jadi beberapa hari yang lalu tuh gue sempet baru kelar nonton drakor Extraordinary Attorney Woo gitu kan. Nah di salah satu episodenya itu, tepatnya di episode 15 kalau nggak salah, 2 episode terakhir lah gitu kan. Si firma hukum Hanbada itu, tempat kerjanya si pengacara Woo Young-woo, itu dapat kasus kebocoran data dari sebuah perusahaan e-commerce di Korea Selatan. Mirip-mirip sih sama kasus kebocoran data di Indonesia sekarang nih kan, belakangan ini kan lagi rame nih kan. Ada data bocor dari Jasa Marga, PLN, terus sama ada katanya BSSN juga dan segala macam lah gitu kan, banyak kan. Nah di e-commerce itu sebenarnya di Indonesia tuh tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu ya, itu sempat ada kebocoran data juga gitu. Tapi nggak tahu kasusnya tuh nguap gitu aja. Jadi setiap ada kebocoran data tuh cuman rame awal-awalnya doang gitu. Abis itu udah gitu, nggak ada kelanjutannya lagi gitu. Terus gugatan hukum juga nggak ada segala macem. Karena sih kabarnya kan karena nggak ada yang melaporkan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang melaporkan kan otomatis mungkin dianggap tidak ada yang dirugikan. Nah, landasan hukumnya juga di Indonesia tuh masih sama-sama lah gitu kan, kalau soal kasus cyber kayak gini gitu. Walaupun sebenarnya kita punya undang-undang ITE, tapi itu ya udahlah, itu gimana ya. Banyak kan kasus yang kena jerat ITE itu justru yang dimanfaatin tuh adalah kasus pencemaran nama baik yang sebenarnya nggak terlalu penting banget gitu kalau menurut gue. Kalau ada datanya tuh di Indonesia itu sebenarnya Indonesia masuk 10 besar negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di internet. Menurut data perusahaan keamanan cyber Surfshark, ada 1,04 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal kedua tahun ini. Tapi angka ini masih lebih aman lah dibanding sama Korea Selatan itu kan. Karena kan kita ngomongin Indonesia sama Korea Selatan. Nah di Korsel itu kuartal kedua ini kan Indonesia cuma 1 jutaan kan. Lah ya lebih 40.000 gitu. Sedangkan di negaranya Blackpink itu ada 1,8 juta data yang bocor di kuartal yang sama ini. Nah, balik to the Woo, to the Young, to the Woo. To the Young, dalam episode yang tadi itu, yang episode 15, ada e-commerce itu namanya Rawon. Manajemen Rawon itu meminta firma hukum Hanbada untuk menjadi kuasa hukum mereka melawan pemerintah. Di situ sih sebutinnya Komisi Komunikasi Korea Selatan gitu. Mungkin di sini kominfonya Korea Selatan kali ya. Jadi, usai server mereka tuh dijebol, si Komisi Komunikasi Korea Selatan itu menuntut si Rawon, perusahaan e-commerce tersebut ya. Kenapa dituntut? Kenapa mereka nuntut? Karena dianggap si Rawon ini nggak memiliki kesadaran untuk menjaga data pelanggan mereka. Intinya mereka lalai lah gitu loh, nggak bisa melindungi data pelanggan mereka. Dan disebutkan di film itu kalau pelanggan mereka itu 80% lebih dari total penggunanya total warga Korea Selatan gitu yang mencapai 50 jutaan gitu kan. Jadi ada hampir 41 juta pelanggannya Rawon. Nah, datanya itu semua bocor. Walaupun di akhir-akhir ternyata datanya itu belum bocor karena oknum internalnya si Rawon sendiri yang melakukan pembobolan itu. Jadi datanya sebenarnya masih aman. Nah, masalahnya di Korea Selatan itu dalam video tersebut ya, dalam film itu, serial drakor itu, tuntutannya itu datang dari kominfonya Korea Selatan gitu, dari pemerintah negara. Harusnya dianggap positif karena pemerintah otomatis itu salah satu langkah pemerintah untuk melindungi penggunanya gitu loh. Si kominfonya itu menuntut Rawon membayar penalti sebesar 300 miliar won. Kalau dirupiahin jadi 3,3 triliun rupiah ya. Setara sama kekayaannya bos Indomie kali ya, Aston Salim ya, nggak tahu juga. Korsel itu punya undang-undang komunikasi dan informasi yang tahun ini katanya udah direvisi. Dalam undang-undang yang lama, masih dari penjelasan di drama tersebut, ada penalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang dianggap lalai melindungi pelanggannya.
Nah, karena kebocoran data itu dianggap kelalaian si perusahaan, jadi aturannya itu si perusahaan harus membayar penalti kepada pemerintah. Nah, di Undang-Undang Korea Selatan itu, batas penalti atau denda tambahan kepada perusahaan yang terkena kebocoran data sebesar maksimal 100 juta won. Itu di Undang-Undang lama, tapi di Undang-Undang barunya yang udah direvisi, biaya penalti dikenakan hingga sebesar 3% dari penjualannya mereka, dari hasil, mungkin dari pendapatannya perusahaan gitu kali ya. Nah, si Rawon ini dikenakan 300 miliar won karena pengacara pemerintah menjelaskan si Rawon itu setahunnya tuh punya keuntungan 30,3 triliun won. Nah, kalau 3%-nya itu harusnya dia dikenakan 900 juta won kan. Tapi si pemerintah nih dia berdalih gue masih baik gitu loh, nuntut lo cuma 300 miliar won gitu. Padahal harusnya gue nuntut lo 900 miliar won. Nah, kita nggak ngomongin masalah denda-dendanya itu ya, cuman yang kita pelajari jelas banget di sini targetnya yang kena sanksi hukum adalah perusahaannya gitu, karena perusahaan pemilik aplikasi itu dianggap tidak serius melindungi data penggunanya. 40 juta gitu kan, data bocor begitu aja gitu. Sedangkan dari 40 juta pelanggan itu perusahaan udah untung setiap tahunnya 30,3 triliun won. Jadi wajar kalau misalnya perusahaan dijatuhi sanksi 900 miliar won gitu. Mungkin dari situ kita bisa lihat yang menarik itu ya. Jadi pemerintah tuh menuntut si perusahaannya. Tapi di Indonesia nggak tahu kenapa kayaknya selalu netizen yang salah gitu. Selalu kita yang salah gitu. Jadi kalau di Korea tuh perusahaan tuh digencet dari atas, digencet juga di bawah gitu loh. Di si atas mereka dituntut pemerintah untuk membayar denda, di bawahnya tuh mereka dituntut sama pelanggan karena mereka merasa berhak, itu data-data mereka gitu loh. Jadi pelanggan berhak juga untuk menuntut mereka. Nah, kalau di Indonesia yang udah-udah ya gitu kan. Kasusnya nguap gitu. Karena sekali lagi yang disalahin tuh netizen yang terhormat gitu. Pemerintah menganggap, kalau yang aku baca-baca gitu ya, selalu pemerintah tuh fokusnya literasi seolah-olah tuh netizen Indonesia tuh bego gitu. Pemerintah menganggap tuh kita nggak paham digital gitu. Term and condition nggak pernah dibaca, dapat email yang aneh main buka aja padahal isinya virus gitu, dan kita nggak tahu itu. Pakai VPN yang jelas, yang nggak jelas, browsing yang enggak gitu, yang ternyata di dalamnya ada malware bahaya gitu. Jadi kalau misalnya data BPJS bocor ya BPJS nggak salah mungkin. Bener kata Pak Nailo, pengamat Indef itu. Bagusnya si Korea Selatan ini punya undang-undang GDPR, General Data Protection Regulation gitu. Sama kayak di Eropa. Nah, di Indonesia tuh lagi perjuangin undang-undang yang sama kayak gitu loh, yang diharapkan sama kayak gitu ya. Namanya Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP juga diharapkan bisa kuat kayak GDPR ini, bisa untuk mengurangi kebocoran data karena peretasan. Selain itu juga mengurangi eksploitasi data untuk ekonomi dan menghadapi kegiatan intelijen dari negara lain gitu. Nah, Undang-Undang PDP itu ada aturan terkait lainnya. Undang-Undang ITE ada, Undang-Undang keamanan dan ketahanan cyber. Jadi kita tuh sebenarnya punya dua. Nah, yang si Undang-Undang PDP itu bisa menguatkan itu lagi gitu loh, dua. Nah, kalau misalnya Undang-Undang ITE itu kan menargetkan tindak pidana untuk individu. Undang-Undang KKS yang ketahanan keamanan cyber itu untuk pengamanan makro pada lingkup cyber gitu. Ini termasuk siapa yang bertanggung jawab dalam pertahanan, intelijen, dan kegiatan lain untuk memperkuat pertahanan keamanan di ruang cyber. Sedangkan Undang-Undang PDP efeknya bisa lebih luas lagi. Negara, industri, kedaulatan informasi lah, kedaulatan informasi negara gitu. Bedanya sih kalau menurut gue itu, jadi di Korea lebih meminta tanggung jawab perusahaannya karena dianggap mereka yang memiliki data kita, mereka juga mendapatkan keuntungan dari data kita itu. Jadi kenapa mesti netizennya yang terus disalahkan gitu loh. Kalau misalnya mereka kayak gitu, menurut aku ya bisa memberikan efek jera gitu pada si perusahaan. Otomatis dia harus memperkuat sistem IT-nya mereka gitu loh, biar data-data kita nggak diremehkan gitu loh. Nah, kalau misalnya menurut kalian tuh gimana? Setuju nggak? Misalnya memang itu salah perusahaan atau memang kitanya yang harusnya lebih diedukasi gitu loh soal kepahaman digitalnya kita di dunia maya gitu. Coba kita diskusi deh di kolom komentar sampai kita punya video berikutnya untuk membahas hal keren lainnya. Atau kalian kalau misalnya mau bahas, punya usulan gitu, bahas apa di Bahenol berikutnya, boleh juga ditulis di kolom komentar. Jadi ini cuma diskusi kecil aja karena gue cukup tertarik dengan kisahnya si Attorney Wu yang di episode itu, relate banget gitu sama kasus kebocoran data kita yang ada sekarang ini. Nah gitu, jadi demikian dulu ya diskusi kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video berikutnya. Oke?
Silakan kita diskusi di kolom komentar. Dah, thank you, bye.